Perkenalkan, kami dari mengenai tugas besar analisis data kami. Kami beranggotakan saya sendiri, Sofia Mutiara Sabita, Haiga Sofia, Safira Azka Mardiah, Syahran Gupita Azahra, Azka Karimah Nur Haliza, dan Haura Hilmi Rahmani. Berikut ini adalah beberapa poin yang akan kami sampaikan di presentasi kali ini, yaitu pertama tentang deskripsi data dan file, karakteristik data, statistik, visualisasi, korelasi, dan data cleansing. Yang pertama adalah tentang deskripsi data dan file. Dataset ini berisi data identifikasi komprehensif dari siklus sel yang diatur gen ragi Saccharomyces cerevisiae oleh hibridisasi mikroarray. Informasi yang ingin diketahui dari data adalah ekspresi pada siklus sel yang diinduksi oleh zat-zat tertentu. Format data yang digunakan adalah Microsoft Excel Open XML Spreadsheet atau XLSX. File dengan ekstensi XLSX ini biasanya berisi aplikasi spreadsheet yang menggunakan tabel untuk mengatur, menganalisis, dan menyimpan data. Setiap sel dapat berisi teks atau data numerik. Berikut ini beberapa poin dari deskripsi data dan file. Yang pertama adalah loading data, kemudian dimensi data yang mencakup 80 baris dan 21 kolom, kemudian ada ukuran file data, dan pengambilan data dilakukan melalui dataset yang diberikan di platform Edunext. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik data. Terdapat 21 kolom yang kami analisis, dan tiap kolom memiliki makna. Makna yang tertera kami dapatkan dari jurnal yang kami analisis. Contohnya terdapat di nomor 9, kolom ekspresi GAL-CLN31 dimaknai sebagai jumlah ekspresi gen penginduksi siklus sel GAL-CLN3 pertama. Dan selanjutnya, masuk ke karakteristik atribut data. Kami menggunakan rumus DF types, dan di sini kami mendapatkan karakteristik data. Yang selanjutnya hasil dari karakteristik data ini dipakai sebagai acuan untuk menentukan kategori data. Nah, kategori data yang kami dapatkan terdapat total 9 kategorikal, dan sedangkan 12 lainnya merupakan kuantitatif. Nah, selanjutnya kami juga menentukan range untuk masing-masing kolom, dan kami menggunakan fungsi minimum serta maksimum. Dan range tersebut diurut dari nilai maksimum dari nilai minimum menuju nilai maksimum. Nah, selanjutnya kami juga mencari persentase data dan selanjutnya kami juga mencari persentase data kosong dengan menggunakan fungsi df is null, dan didapatkan 0% data kosong. Dan selanjutnya untuk mempermudah menganalisis data, kami membuat tabel baru menggunakan rumus data. Selanjutnya statistik di sini meliputi rata-rata, standar deviasi, nilai ekstremum, dan distribusi frekuensi. Yang pertama ada rata-rata. Rata-rata ini dapat diartikan sebagai sebuah nilai yang dapat mewakili suatu dataset. Berikut ini disajikan rata-rata dari gen penginduksi GAL-CLN3 yang memiliki rata-rata 1,4 dan gen penekan GAL-CLB2 yang memiliki rata-rata 1,6. Selanjutnya, ada standar deviasi. Standar deviasi ini menunjukkan variasi dari sebuah data. Adapun jika standar deviasi lebih tinggi daripada nilai rata-ratanya, maka variasi data itu besar. Dan jika standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya, maka variasi dari data itu kecil. Adapun standar deviasi dari GAL-CLN3 adalah 0,38, dan standar deviasi dari GAL-CLB2 dari nilai rata-rata, artinya variasi. Selanjutnya ada persentil. Adalah ukuran yang digunakan dalam statistik untuk menunjukkan suatu distribusi nilai di bawah persentase tertentu. Di sini disajikan persentil 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90% dari GAL-CLN3 dan GAL-CLB2. Selanjutnya ada nilai ekstremum.
yang meliputi nilai maksimum dan minimum. Adapun nilai maksimum dari ekspresi gen penginduksi GAL-CLN3 adalah 2,83 dan nilai maksimum dari gen penekan GAL-CLB2 adalah 2,18 dan nilai minimum dari GAL-CLN3 adalah 1,03 dan nilai minimum dari GAL-CLB2 adalah 1,91. Selanjutnya ada distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini menghitung banyaknya kemunculan suatu data item pada suatu kolom. Dalam arti lain yaitu distribusi kemunculan nilai. Adapun distribusi nilai GAL-CLN3 yang paling banyak adalah muncul 4 kali, yaitu bernilai 1,33, dan distribusi nilai pada GAL-CLB3 paling banyak muncul yaitu 3 kali pada nilai 1,36. Selanjutnya yaitu visualisasi data. Visualisasi data dapat menampilkan kerumitan data menjadi sederhana dan menampilkan berbagai sudut pandang dari data, sehingga memberikan pengertian komprehensif atas data yang banyak. Dalam visualisasi data ini, kami menggunakan Matplotlib. Matplotlib adalah library yang digunakan untuk plotting grafik dua dimensi dalam berbagai format yang banyak dimanfaatkan untuk visualisasi data saintifik. Visualisasi data ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu perbandingan kategori atau comparing categories. Perbandingan kategori ini membandingkan nilai-nilai dari suatu variabel yang bersifat kategorikal. Grafik yang dapat digunakan diantaranya yaitu bar chart atau column chart, histogram, radial chart, data plot, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah histogram dari data berdasarkan nomor fase. Selanjutnya, itu ada perbandingan fase siklus sel dengan nomor fase dalam bentuk dot plot. Lalu ada juga perbandingan rataan nilai ekspresi GAL-CLN3 dengan nilai GAL-CLN3 absolut dalam bentuk bar chart. Lalu ada juga perbandingan proses seluler dengan non fase dalam bentuk bar chart. Yang kedua, yaitu penampilan perubahan terhadap waktu atau showing over times. Visualisasi menampilkan data dalam suatu periode waktu untuk menemukan tren atau perubahan terkait dengan waktu. Waktu atau time series dalam ini adalah nomor fase yang diurutkan terlebih dahulu. Berikut ini adalah perubahan rataan nilai ekspresi GAL-CLN3 terhadap waktu dalam bentuk line chart. Lalu selanjutnya ada perubahan rataan nilai ekspresi GAL-CLB2 terhadap waktu. Lalu ada juga perubahan rataan nilai ekspresi GAL-CLB2 terhadap waktu. Selanjutnya, ada perubahan nilai ekspresi GAL-CLN3 strip 1, ekspresi GAL-CLN3 strip 2, ekspresi GAL-CLB2 strip 1, ekspresi GAL-CLB2 strip 2 terhadap waktu dalam bentuk stacked area chart. Yang ketiga yaitu penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian atau wall path relationship. Penampilan hierarki ini menampilkan bagaimana ranking atau urutan data atau objek di ranking. Dan hubungan keseluruhan bagian yaitu menunjukkan proporsi bagian-bagian pada suatu variabel dari keseluruhannya. Berikut ini yaitu komposisi banyaknya data berdasarkan efek delesi dalam bentuk pie chart yang menunjukkan proporsi atau presentasi dari kategori-kategori dalam efek delesi ini. Selanjutnya, ada juga banyaknya data per efek delesi per fase siklus sel dalam bentuk stacked bar chart. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu ada plotting relationship. Plotting relationship ini menunjukkan hubungan-hubungan antar data atau korelasi antara dua variabel atau lebih. Grafik yang dapat digunakan yaitu scatter plot, bubble plot, heat map, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah relationship antara no cluster dengan nilai GAL-CLN3 absolut. Selanjutnya ada relationship antara no fase dengan fase. Dua kolom pada sebuah data yang sama bisa memiliki korelasi atau hubungan antar elemen. Tingkat korelasi ini kita sebut sebagai koefisien korelasi. Yang saya menggunakan format korelasi yang diberikan di layar. Cara memaknai koefisien korelasi sebagai berikut. Semakin mendekati 0, semakin dua kolom tidak berkorelasi. Semakin mendekati angka 1, semakin dua kolom berbanding lurus.
Sementara semakin mendekati -1, semakin dua kolom berbanding terbalik. Mengetahui korelasi antara dua elemen bertujuan untuk memudahkan saat membuat visualisasi data. Untuk data ini, visualisasi yang digunakan adalah scatter plot. Metode tersebut digunakan karena memudahkan pembaca dalam menentukan korelasi antara dua hal. Berikut adalah format yang saya gunakan untuk menampilkan visualisasi menggunakan scatter plot. Di sini ada contoh korelasi antara ekspresi GAL CLN3 strip 1 dengan ekspresi GAL CLN3 strip 2. Yang hasil koefisien korelasinya adalah 0,15 dan membuktikan bahwa kedua elemen tersebut tidak berkorelasi. Di sini saya memberikan scatter plot-nya. Dan di sini ada korelasi antara ekspresi GAL CLN3 strip 1 dengan rataan nilai ekspresi GAL CLN3 yang membuktikan dari koefisien korelasinya kedua elemen berbanding lurus karena 0,55 mendekati 1. Selanjutnya, data cleansing. Kami melakukan data cleansing untuk membersihkan data yang tidak ditemukan, data kosong maupun data anomali. Data cleansing ini berhubungan dengan kualitas data, dan kualitas data ini akan mempengaruhi hasil analisis dengan memastikan kebenaran, konsistensi, atau kegunaan suatu data dalam dataset. Untuk melakukan data cleansing, yang pertama, import data untuk melihat data yang akan dianalisis. Sintaks import data dapat dilihat di layar. Kemudian mendeteksi data kosong atau anomali. Data kosong dapat dicari dengan cara sintaks yang ada di layar. Belum. Ke slide sebelumnya. Data yang kosong dapat dilihat dengan tulisan true, artinya proses seluler, fungsi, fase siklus sel, efek delesi, deskripsi fungsi merupakan sisanya tidak ditemukan. Selanjutnya, cara menghitung jumlah data kosong seperti yang ada di layar dan ditemukan data kosong sebanyak 129 data. Selanjutnya, setelah dicari jumlah data kosong, dapat dihitung persentase jumlah data kosong setiap atribut sebagai berikut. Dapat dilihat jumlah data kosong, persentase data kosong, proses seluler, fungsi, efek delesi. Selanjutnya, pembersihan data dapat dilihat seperti di layar. Untuk membersihkan data kosong sebelumnya, selanjutnya dapat dilihat hasil pembersihan. Dan semuanya sudah dibersihkan. Data cleansing pun selesai. Sekian persentase dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.